di channel Matematika Cerdas bersama saya Ikhwan Sanitanola. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan kepada Anda sekalian tentang pecahan. Kita sudah ada materi yang kedua. Jika Anda belum nonton materi sebelumnya, kita sudah bahas tentang materi bilangan bulat. Pada video kali ini kita akan bahas tentang pecahan. Pada pembahasan kali ini saya akan membagikan ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah saya akan jelaskan tentang konsep yang Anda harus tahu tentang pecahan. Kemudian bagian kedua kita akan bahas tentang soal dan pembahasan. Oke, langsung aja kita ke konsepnya. Konsep yang pertama saya akan jelaskan adalah tentang pengertian, kemudian ada bentuk pecahan, kemudian bagaimana adik-adik bisa mengubah bentuk pecahan, kemudian konsep-konsep penjumlahan dan pengurangan, kemudian yang terakhir adalah perkalian dan pembagian. Oke, kita langsung aja ke pengertian. Pecahan dalam lawannya adalah bilangan bulat. Jadi kalau misalnya kita punya satu bilangan, jadi ini disebut satu bilangan kan. Jika bilangan ini kita bagikan menjadi 4 bagian, maka kalau kita arsir satu bagian dari 4 ini, maka ini nilai dari bagian ini adalah 1 dari 4 bagian, berarti 1/4. Ini yang disebut dengan pecahan. Sehingga bentuk umum pecahan itu adalah A per B. Jadi bentuk umumnya adalah A per B, di mana A merupakan pembilang dan B itu merupakan penyebut. Kemudian bentuk umum pecahan juga B-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, yang pertama bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa. Oke, bentuk pecahan biasa sudah kita tahu bentuk umumnya, yaitu kita contohnya seperti 3/4, di mana 3 merupakan pembilang dan 4 ini merupakan penyebut. Jadi pembilang, 4 merupakan penyebut. Itu merupakan pecahan biasa. Kemudian bentuk yang kedua adalah pecahan desimal. Dalam pecahan desimal, kalau kita dalam bentuk biasanya adalah pecahan dengan kelipatan 10. Misalkan 1/10, atau kita punya 3/100. Jadi kelipatan 10, penyebutnya selalu kelipatan 10. Dan misalnya kita punya 24/1000, ini merupakan pecahan desimal tapi bentuk biasa. Maka bentuk desimal dari pecahan biasa ini adalah, kalau 1/10 adalah 0,1, satu angka belakang koma selalu bernilai 1/10. Kemudian misalkan 3/100 berarti 0,03. Dua angka di belakang koma itu adalah per 100. Kalau kita punya 24/1000 berarti 0,024. 3 angka belakang koma merupakan per 1000. Itu merupakan pecahan desimal. Kemudian bentuk yang ketiga adalah pecahan persen. Apa itu pecahan persen? Pecahan persen kalau dalam bentuk biasanya adalah pecahan dengan penyebut 100. Misalnya kita punya 36/100. Ini merupakan pecahan persen, tapi dalam bentuk biasa. Kalau bentuk persennya adalah 36% seperti ini. Ini disebut dengan pecahan persen. Jadi lambang seperti ini disebut lambang persen. Kemudian yang terakhir adalah bentuk pecahan campuran. Oke, pecahan campuran sendiri merupakan pecahan biasa tapi yang tak sejati. Jadi sebenarnya pecahan biasa itu dibagi menjadi 2, yaitu pecahan sejati yang mana pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut, sedangkan pecahan tak sejati yang mana pecahan sejati adalah pecahan yang penyebutnya lebih besar daripada pembilang, sedangkan pecahan tak sejati adalah pembilangnya itu lebih besar dari penyebut. Misalnya kita punya 4/3, di mana pembilang itu lebih besar dari penyebut, sehingga ini dia menjadi pecahan campuran, yang mana kita punya
4/3 ini sama dengan 1/3. Pecahan campuran juga adalah pecahan yang di mana dia tergabung dalam pecahan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Misalnya kita punya 1/3, 1 ini merupakan bilangan bulat dan 1/3 ini merupakan bilangan pecahan, sehingga disebut dengan pecahan campuran karena ada bilangan bulat. Oke, itu adalah bentuk-bentuk pecahan. Sedangkan selanjutnya kita bahas tentang konsep mengubah bentuk pecahan. Bagaimana adik-adik bisa mengubah bentuk pecahan? Misalkan kita mau ubah dari bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal. Misalnya kita punya kita mau ubah biasa ke desimal. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengubah pecahan biasa ke desimal adalah kita lihat setiap pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut kelipatan 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya kelipatan 10. Maka ketika Anda ingin mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal, maka yang harus Anda ubah adalah penyebutnya terlebih dahulu. Misalkan kita punya 20/25. Ini merupakan pecahan biasa. Namun jika Anda ingin mengubah ke bentuk pecahan desimal, berarti ubah dulu penyebutnya. Jadi penyebutnya dekat kelipatan 10 terdekat. Kalau misalkan kita ambil 10 tidak bisa karena 25 lebih dari 10, maka kita ubah ke 100. Gimana caranya? Berarti 25 dikalikan berapa supaya dapat penyebut yang 100. Nah, berarti kita lihat 25 kali berapa. Ternyata 25 kita kalikan dengan 4. Nah, ketika penyebut dan pembilang dikalikan dengan bilangan yang sama, maka akan menghasilkan bilangan yang senilai. Nah, sehingga 20 juga kita kalikan dengan 4, sehingga kita dapat 80/100. Nah, ini merupakan pecahan biasa, belum dalam bentuk pecahan desimal. Berapa pecahan desimalnya? Kita lihat per 100 berarti 2 angka belakang koma, sehingga 80/100 itu sama dengan 0,80. Nah, ini mengubah pecahan biasa ke desimal. Bagaimana mengubah pecahan desimal ke biasa atau sebaliknya kan? Berarti desimal ke biasa. Desimal ke pecahan biasa. Oke, dalam mengubah pecahan desimal ke biasa itu sangat mudah ya, karena kita sudah tahu bahwa pecahan desimal itu pecahan kelipatan 10, 100 dan 1000. Kalau kita punya misalkan 0,35, gimana mengubah 0,35 ke pecahan biasa? Ingat, dalam pecahan desimal jika 2 angka belakang koma, artinya menyebutnya 100, sehingga 35/100. Ini merupakan pecahan biasa. Tapi jika adik-adik ingin mengubah ke pecahan biasa, harus diubah dalam bentuk paling sederhana. Artinya bentuk paling sederhana itu kita sederhanakan pecahan ini dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Bisa dikecilkan. Kalau 35 kita bagikan, masing-masing kita bagikan dengan 5, sehingga bentuk pecahan biasa adalah 35 kita bagikan dengan 5 sama dengan 7, dan 100 kita bagi 5 sama dengan 20. Maka pecahan bentuk sederhana dari 35/100 itu sama dengan 7/20. Itu mengubah bentuk biasa ke desimal dan desimal ke biasa. Kemudian bagaimana adik-adik mengubah bentuk persen ke biasa atau biasa ke persen? Kita punya mengubah biasa ke persen. Dalam mengubah pecahan biasa ke pecahan persen, adik-adik harus memperhatikan persen. Persen artinya per 100. Sehingga kalau misalkan ada punya contoh misalkan 3/4, kita mau ubah ke bentuk pecahan persen, artinya penyebutnya harus kita bawa ke 100. Setiap penyebut harus dibawa ke 100. Caranya gimana? Nah, berarti 4 harus dikalikan berapa supaya 100? Maka 4 dikalikan dengan 25. Jadi ketika penyebut dan jumlah dikalikan dengan bilangan yang sama, itu menghasilkan pecahan yang senilai. Sehingga 3 dikali dengan 25 juga itu menghasilkan 75.
Jadi 75 itu senilai dengan ini, sehingga ini merupakan pecahan persen, tapi dalam bentuk pecahan biasa. Maka pecahan persennya adalah 75%. Itu mengubah pecahan biasa ke persen. Kalau sebaliknya, misalnya kita punya persen ke biasa. Nah, persen ke biasa memperhatikan ya, persen itu per 100. Kalau misalnya kita punya contoh 20%, 20% kita merubah ke pecahan biasa, berarti diubah dalam bentuk paling sederhana, berarti 20/100. Tapi ini bukan jawaban akhir. Jawaban akhir ini harus diubah ke bentuk yang paling sederhana, yaitu masing-masing dibagi dengan 20. Kita dapat 20 bagi 21, 100 bagi 25. Sehingga 20% itu pecahan biasanya adalah 1/5. Itu bagaimana adik-adik mengubah bentuk pecahan. Sekarang kita akan masuk ke konsep yang selanjutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, bagaimana adik-adik menggunakan pengurangan penjumlahan pecahan? Yang pertama harus diperhatikan adalah ketika pecahan itu mempunyai penyebut yang sama. Misal saya simpulkan dengan angka-angka. Misal kita punya A per B ditambah C per B. Nanti kita akan bahas lebih lanjut contoh pada pembahasan yang kedua, itu contoh-contoh soalan. Jadi saya hanya memberikan konsep. Jadi A per B ditambah C per B. Ketika adik-adik punya B sudah sama, penyebutnya sudah sama, adik-adik hanya jumlahkan pembilangnya. Berarti tinggal A ditambah C dipar dengan B. Itu yang konsep pertama untuk penjumlahan. Ini juga berlaku untuk pengurangan. Pengurangan berarti ketika A per B dikurang, misalnya kita ganti dengan pengurangan, A per B dikurang C per B, ketika penyebutnya sudah sama, berarti tinggal A kurang C per B. Itu yang pertama. Bentuk yang kedua, konsep yang kedua adalah ketika penyebutnya tidak sama. Misalnya kita punya A per B ditambah C per D. Cara cepatnya adik-adik pertama adalah mengalikan B dengan D. Jadi kita punya sini B kali D, di sini BD. Kita langsung buat panjang aja, B D. Kemudian selanjutnya adik-adik kali silang, A dikali D berarti AD, B dikali C berarti ditambah BC. Ini adalah konsep untuk penyebut yang tidak sama. Tetapi ingat, ketika adik-adik sudah buat seperti ini dan ketika mendapatkan hasil harus disederhanakan, karena setiap pecahan itu harus disederhanakan yang paling kecil. Itu adalah bentuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu bentuk perkalian dan pembagian. Yang harus diperhatikan dalam bentuk perkalian dan pembagian adalah ketika kita punya satu bilangan, misalkan saya tulis A, kita kalikan dengan C per atau B per C, kalikan dengan B per C. Ketika satu bilangan dikalikan dengan B per C, maka yang dikalikan adalah A dikali B dipar dengan C. Dan kita punya AB per C. Kemudian kalau misalkan ada A per B dikali C per D, maka perkalian dalam pecahan adalah mengalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, sehingga kita punya AC dipar dengan BD. Jadi kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalau punya sebelumnya adalah A sendiri dikalikan dengan B per C, maka A itu dikalikan dengan pembilangnya. Seperti itu. Kemudian kalau bentuk pembagian, misalkan A dibagi B per C. Nah, ini konsepnya adalah adik-adik rubah bentuk yang kedua. Gimana cara rubahnya? Ketika A dibagi B per C digantikan dengan A dikali C per B, maka ini berlaku seperti yang pertama. Berarti A kali C, AC dipar dengan B. Kalau yang terakhir adalah dalam bentuk pembagian, konsep yang terakhir adalah ketika adik mempunyai A per B dibagi dengan B per C, maka yang dirubah adalah bentuk kedua. Ingat, selalu dirubah adalah bentuk kedua. Kita buat terbalik, di mana A per B
kita buat dengan perkalian. Jadi A per B ini ini salah ya, A per B C per D. Maka ini yang kita lupa adalah D nya di atas, C nya di bawah. Maka A dikali D dikali dengan B dikali C. Ini adalah konsep yang adik-adik harus paham untuk bisa menjawab soal-soal tentang pecahan. Oke, saya rasa sampai di sini untuk konsep yang pertama, bagian yang pertama. Jika adik-adik suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar-komentar positif di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.